Kak senang banget hari ini, Minggu pagi ini, Kak boleh nemenin adik-adik lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Kakak senang banget untuk memuji Tuhan yang baik, yang kuat, yang luar biasa, dan Tuhan yang sangat mengasihi Kak dan adik-adik. Itulah sebabnya hari ini kita sungguh-sungguh yuk untuk memuji Tuhan. Bukan sekedar nonton, bukan sekedar nyanyi sambil main, tapi benar-benar bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Sudah siap? Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami udah siap. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memberikan hati kami karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau kuat untuk menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami udara hari ini, matahari. Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak, dan Engkau memberikan sukacita yang besar dalam hidup kami. Engkau, Tuhan, mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau bergembira dan kami mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir, Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kakak punya sukacita di dalam hati kakak. Kelihatan nggak? Sukacita. Bukan murung, bukan sedih. Kenapa kakak sukacita? Emang kakak baru habis dapat duit? Enggak juga. Terus kakak baru dapat hadiah baru? Enggak. Terus kenapa kakak senang sama kakak sukacita? Kakak senang dan kakak sukacita bukan karena apa yang kakak lihat di luar, tapi karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kakak. Kakak percaya juga bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam hati adik-adik membuat adik-adik bersukacita. Coba katakan sama-sama dengan kakak, I've got the joy. I've got the joy. I've got the joy. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Siap? Siap. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Perjalanan pengharapan kita semakin seru aja, bener nggak? Karena apa? Karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan masa depan cerah dan penuh dengan harapan Tuhan sediakan buat kita. Mana sukacitanya? Ayo semua berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Penuh harapan. Tuhan Yesus memberikan masa depan
Petualangan pengharapan kita memasuki episode yang ketiga. Kita kemarin udah dengar petualangan pengharapan dari Stefanus. Bener nggak, orang yang berharap banget sama Tuhan, dia dipilih Tuhan untuk melayani. Terus waktu orang jahatin dia punya wajah seperti malaikat. Nah, hari ini kita mau mendengar petualangan pengharapan Stefanus episode yang ketiga. Apa sih Kak yang terjadi lagi sama Stefanus? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Kami benar-benar mau sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Dan firman-Mu itu adalah perkataan Tuhan sendiri untuk hidup kami. Supaya dalam sehari-hari, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam apapun, kami tahu bahwa kami berjalan di tempat yang tepat dengan firman-Mu. Kami berjalan di dalam track yang tepat. Terima kasih, kami mau dengar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk adik-adik semua, sudah siap? Siap? Oke. Adik-adik pernah nggak ngebayangin ya, misalnya nih adik-adik dalam sebuah keadaan di mana adik-adik tuh nggak bisa berbuat apa-apa dan rasanya tuh kayak kesel gitu, kayak kesel. Mungkin dijauhi temen, atau adik-adik ngerasa di rumah kok mama sama papa cuman sayang ya sama kakak, atau mama sama papa cuman sayang sama adik, misalnya kayak gitu. Ada perasaan dimana adik-adik tuh kesel banget di rumah karena ada sesuatu yang kayaknya adik-adik tuh nggak bisa dapetin. Rasanya adik-adik pengen jadi orang yang paling kuat, bener gak? Kuat itu gimana? Apakah kuat itu seperti Superman? Superman, tolong datang, aku mau kau membereskan semua masalah aku. Atau yang paling kuat itu seperti Hulk. Ketika dia marah, ketika adik-adik mulai marah, adik-adik merasa bahwa aku ingin kekuatan yang hebat. Hulk, aku mau jadi Hulk. Atau menurut adik-adik, kuat itu adalah yang paling pintar. Karena kalau yang paling pintar, dia yang paling hebat. Pintar itu misalnya adik-adik bisa membaca situasi, terus adik-adik bisa menyelesaikan masalah, atau paling pintar dalam pelajaran sehingga merasa paling kuat karena yang lain adik-adik ngerasa bahwa teman-teman yang lain nggak pintar gitu. Seperti adik-adik, kita merasa kuat dan bangga dengan kekuatan kita. Apakah kuat seperti itu? Apakah yang dialami sama Stefanus ketika dia merasa bahwa orang-orang membuat kebohongan tentang dia dan menyalahkan dia, terus dia merasa lemah dan dia nggak berdaya, dan dia minta kekuatan sama Tuhan untuk jadi Hulk dan memukul semua orang-orang di situ? Enggak ya. Kekuatan yang akan kita bahas hari ini adalah sebuah kekuatan yang besar sekali. Apa? Ayo, kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Superman, kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Hulk, kekuatan yang lebih besar dari semua kekuatan-kekuatan dan kepintaran yang ada di dunia ini. Kekuatan Tuhan, tapi dalam bentuk apa? Mengampuni. Adik-adik tahu, mengampuni adalah sebuah kekuatan yang besar. Dia mungkin tidak membalaskan dendam dan menghancurkan orang lain, tapi dia membuat hidup kita merdeka. Dia membuat hati kita enggak ada luka. Walaupun kita merasa, kok kayaknya aku nggak disayang gitu. Aku nggak benci mama papa aku nggak benci adik aku. Tapi aku mau mengampuni mereka. Hal yang sama yang dipakai oleh Stefanus, kekuatan yang besar yang dipakai oleh Stefanus ketika dia mengalami penderitaan. Adik-adik mau tahu, waktu Stefanus itu wajahnya sudah seperti malaikat, seperti cerita yang kemarin, ternyata orang-orang itu dia menjelaskan ya, jadi dia membela diri Stefanus. Dia mengatakan hal-hal yang benar, tapi orang-orang di situ merasa sakit hati sama dia, semakin dongkol, semakin jengkel sama dia. Akhirnya sekalipun Stefanus benar, Stefanus diseret keluar dari mahkamah agama. Kemudian adik-adik tahu dia dilempari dengan batu. Aduh, coba ya kakak dilempari sama batu aja. Aduh, satu aja sakit ya rasanya ya. 10 deh. Bisa berdarah-darah ya. Apalagi sampai dia sekarat dan dia terjatuh.
Pada saat Stefanus jatuh karena sudah tidak kuat dilempari oleh batu, harusnya waktu itu Stefanus bilang gini, Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku membalaskan ini. Halo, Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku mau membelah bumi supaya mereka jatuh. Enggak. Tahu enggak apa yang dilakukan Stefanus? Dia punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang itu adalah mengampuni. Ketika dia dalam penderitaannya, dia bilang gini, Tuhan, jangan tangguhkan kesalahannya mereka. Jangan, istilahnya Tuhan bilang, Stefanus bilang gini, Tuhan ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin. Sama kayak perkataan siapa? Sama kayak perkataan Yesus di kayu salib. Itu kekuatan terbesar loh adik-adik. Ketika Yesus mati dan memaafkan. Maafin teman kalian, maafin mama papa kalian, maafin adik kakak kalian, maafin guru kalian kalau salah ngomong, maafin teman di sekolah, maafin saudara kalian yang melukai hati adik-adik, maafin mereka semua. Pakai kekuatan Tuhan yang besar. Pakai kekuatan Tuhan yang Tuhan pakai waktu dia menanggung dosa umat manusia. Wah, hebat ya. Kekuatan Tuhan itu yang tentang mengampuni. Itu sepanjang masa kuatnya. Bener gak? Kekuatan Tuhan itu lebih hebat daripada kekuatan Superman. Jadi Stefanus ketika dilempari sama batu, kita buka sama-sama dulu yuk. Kakak bohong kayaknya. Enggak benar. Kita baca ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wah, sudah dijahatin orang, dilempari batu. Orang-orang itu kalau sekarang kok jahat banget ya, bener gak? Tapi dia tetap bilang bahwa jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya Stefanus mengampuni mereka. Nah, kalau adik-adik dalam kondisi waktu itu Stefanus sudah jadi orang dewasa ya, dia sudah dijahatin. Tapi kalau adik-adik dijahatin, adik-adik dilempari batu mungkin ya, adik-adik harus lapor sama orang tua adik-adik atau lapor sama orang yang lebih dewasa. Tapi yang penting dan yang paling penting, pakai kekuatan untuk mengampuni mereka yang menjahati kita. Ya, oke? Kakak juga mau pakai kekuatan Tuhan yang besar itu dalam diri kakak untuk mengampuni orang-orang yang melukai hati kakak atau bikin kakak kesel. Ayo kita tutup mata, kita mau berdoa, dan hari ini khusus kakak mau berdoa buat adik-adik semua. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Kami tahu ada kekuatan yang besar di dalam hidup kami. Kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Superman, atau kekuatan Hulk, atau kekuatan Batman, atau kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Kekuatan kepintaran, uang, semua. Yang paling kuat yang adalah kasih Tuhan, dan Engkau Tuhan yang merupakan kekuatan kami, dan Engkau memampukan kami untuk mengampuni. Kami tahu bahwa mengampuni atau maafin orang lain itu susah, tapi itu kekuatan yang terbesar. Sama seperti Engkau mengampuni dosa kami, kami juga mau mengampuni dosa orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau maafin mereka walaupun mereka udah salah sama kami. Hari ini aku berdoa Tuhan bagi adik-adik yang sedang menonton, yang sedang melakukan ibadah Tuhan bersama melalui tayangan ini. Tuhan, kami mau undang Roh Kudus dan kami mau undang Tuhan Yesus datang di dalam hati kami dan memberikan kami kekuatan. Saat ini memberikan kami kekuatan untuk maafin mama, untuk kami melupakan hal-hal yang buruk atau perkataan yang jahat kepada kami. Kami mau maafin papa, kami mau maafin adik, kami mau maafin kakak, kami maafin guru kami. Kami Tuhan mau maafin teman-teman yang udah ngelukain hati kami. Kami mau hidup dengan bebas. Kami mau hidup dengan tidak terikat dengan dosa, dan kami mau hidup di dalam satu kekuatan yang besar, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kuis. Coba kita lihat apakah adik-adik masih ingat cerita petualangan pengharapan Stefanus hari ini.
Pertanyaan pertama, di dalam kitab apakah petualangan pengharapan Stefanus ditulis? Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan adik-adik kalau ada yang melukai adik-adik? Pertanyaan ketiga, membenci atau mengampuni ya? Mana yang harus kita lakukan kalau kita disakiti? Yang terakhir, dari mana sih kekuatan mengampuni yang besar itu yang dimiliki Stefanus dan tentu saja kita semua? Tulis jawaban adik-adik dan kirimkan ke Kak Vika melalui WA. Kak Vika tunggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.